Pernahkah kamu melihat seseorang berubah rupa karena perbuatannya sendiri? Di bulan penuh berkah, sebuah kutukan menimpa seorang preman, kepalanya berubah menjadi ular karena menendang seorang kiai. Tapi, apakah kutukan itu akan hilang jika ia bertaubat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini adalah tentang keajaiban yang bisa terjadi di bulan suci Ramadan. Saat hati manusia diuji, kadang hidayah datang dari jalan yang tak disangka. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan di kolom komentar, tak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita Islami penuh hikmah lainnya. Ramadan bukan hanya bulan menahan lapar, tapi juga waktu terbaik untuk menahan amarah, ego, dan kebencian. Kadang, perubahan terbesar dalam hidup seseorang dimulai dari satu tindakan sederhana. Sebuah maaf, sebuah doa, atau bahkan sebuah tamparan spiritual dalam bentuk yang tak masuk akal. Mari kita renungkan bersama dalam cerita ini. Di ujung barat Purworejo, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Sendang Manis, tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat. Di sanalah berdiri sebuah pesantren tua yang diasuh oleh seorang kiai sepuh bernama Kiai Salim. Pesantrennya tidak megah, hanya berdinding kayu dengan atap genteng yang mulai kusam. Namun hati setiap santri di dalamnya penuh dengan cinta kepada ilmu dan ketenangan Islam. Ramadan hampir usai. Malam takbiran tinggal menghitung hari. Warga sibuk menyiapkan lepet dan ketupat, anak-anak menghafal surat pendek untuk tampil saat malam takbir. Namun suasana hikmat itu mendadak keruh ketika datang sekelompok pria ke pesantren. Mereka mengenakan jaket hitam seragam, wajah mereka keras, dan langkah mereka berat. Pemimpinnya, Bayu, seorang preman lokal bertubuh besar dan suara seperti guntur, berjalan di depan. Bayu merasa dirinya berjasa menjaga keamanan desa. Setiap tahun ia menagih THR ke tempat-tempat usaha, warung, bahkan ke pesantren. Maka sore itu, ia duduk di serambi pesantren dengan kaki naik ke kursi, mengisap rokok, dan berkata lantang, "Kiai, THR buat kami dong. Tahun kemarin aja masih ngasih." Kiai Salim hanya tersenyum tenang. "Nak Bayu, pesantren ini hidup dari sedekah. Tidak ada dana lebih. Kami gunakan semuanya untuk keperluan santri dan kebutuhan Ramadan." Seketika, wajah Bayu berubah merah. Ia berdiri, membentak, lalu, tanpa pikir panjang, menendang dada Kiai Salim hingga tubuh ringkih itu tersungkur. Santri yang menyaksikan kejadian itu berteriak, beberapa warga mulai berdatangan. Tapi sebelum siapapun bisa bertindak, wajah Bayu berubah. Kulit wajahnya mulai bersisik. Matanya menyempit, berubah kehijauan seperti reptil. Lidahnya terjulur dan bercabang. Dalam hitungan detik, kepala Bayu benar-benar berubah menjadi kepala ular sanca, besar, berbisa, dan menjijikkan. Ia berteriak, namun suara itu berubah menjadi desisan. Orang-orang menjerit dan lari. Bahkan teman-temannya pun meninggalkannya. Hari itu, seorang preman ditelan oleh kutukannya sendiri. Bayu, yang selama ini ditakuti karena kekerasannya, kini menjadi sosok yang bahkan tak berani ditatap. Warga desa menolak kehadirannya. Anak-anak bersembunyi di balik pintu jika ia lewat. Para ibu membisikkan doa pelindung setiap kali mendengar desisan dari kejauhan. Dan teman-teman sepergokannya, semua kabur, tidak ada satupun yang berani mengakui pernah mengenalnya. Akhirnya, Bayu melarikan diri ke hutan kecil di pinggiran sungai, tempat yang dulu ia jadikan tempat minum-minum dan berjudi. Kini ia kembali, bukan sebagai raja preman, tapi sebagai makhluk kutukan. Ia bersembunyi di balik semak, tidur di tanah basah, dan hidup dari buah-buahan liar. Malam-malamnya dipenuhi rasa takut. Bukan takut pada binatang liar, tapi pada dirinya sendiri. Ia mencoba melihat wajahnya di air sungai, namun hanya pantulan kepala ular yang ia lihat. Ia mencoba berteriak, namun hanya desisan yang keluar. Tangannya gemetar setiap kali mengingat bagaimana Kiai Salim tersungkur karena tendangannya. "Kenapa? Kenapa aku jadi begini?" gumamnya berulang. Tapi tak ada jawaban, hanya suara kodok dan malam yang semakin dingin.
Hari berganti hari. Bayu mulai merasa lapar, bukan hanya karena perut kosong, tapi lapar akan pengampunan. Sesuatu dalam dirinya mulai rapuh. Ia tidak lagi merasa bangga atas masa lalunya. Ia mulai membenci setiap kenangan tentang dirinya yang memalak tukang sayur, membentak anak kecil, dan menghina orang-orang soleh. Dan di bulan Ramadan ini, ketika langit malam terasa lebih bersih dan angin lebih dingin, Bayu mulai menangis dalam sunyi. Air matanya jatuh membasahi tanah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa kuat. Ia mulai sadar, ini bukan azab semata. Ini adalah peringatan terakhir. Ramadan di hutan terasa berbeda. Tidak ada adzan, tidak ada iftar, tidak ada suara anak-anak mengaji atau orang-orang tertawa di surau. Hanya suara angin, daun, dan kerinduan. Di sanalah Bayu mulai menjalani puasa, bukan karena iman, tapi karena tidak ada makanan. Namun di tengah kelaparan itu, ia mulai merasa tenang. Anehnya, rasa lapar itu justru menumbuhkan kesadaran. Setiap malam, Bayu teringat wajah-wajah yang pernah ia sakiti. Seorang penjual gorengan yang dipalak hingga menangis. Seorang santri kecil yang bajunya ditarik dan dilempar hanya karena menegur sopan. Seorang janda yang kehilangan dagangan karena Bayu minta jatah keamanan. Semua wajah itu muncul silih berganti dalam mimpi dan lamunannya. Pada suatu malam yang sunyi, ia bangkit, berdiri di tengah kabut tipis, dan mencoba sholat untuk pertama kalinya. Gerakannya kaku, ucapannya terbata, tapi sujudnya benar-benar dalam. Ya Allah, aku malu. Tapi kalau kau masih mau dengar aku, bimbing aku pulang. Tangisnya pecah. Tidak ada yang menyaksikan, kecuali langit malam. Malam itu, angin yang bertiup terasa lebih hangat. Dan di kejauhan, samar-samar, ia mendengar takbir. Bayu berdiri. Tubuhnya masih besar, wajahnya masih menyisakan sisik. Tapi ada yang berbeda di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak ia dikutuk, ia merasa ingin pulang. Malam takbir tiba. Di desa, suara beduk dan lantunan takbir menggema dari surau dan langgar. Lampu-lampu minyak menyala di depan rumah warga. Anak-anak berlarian membawa obor kecil, mengenakan sarung dan peci baru. Namun di tengah kegembiraan itu, tak ada satupun yang tahu bahwa dari balik bayangan hutan, seseorang tengah berjalan perlahan menuju desa. Itulah Bayu, dengan sorban menutupi sebagian wajahnya. Langkahnya berat, bukan karena fisiknya, tapi karena beban di hatinya. Semakin dekat ke pesantren, dadanya makin berdebar. Ia tidak tahu akan disambut atau diusir. Tapi malam itu, hanya ada satu tujuannya, meminta maaf. Ketika ia tiba di halaman pesantren, suasana begitu hening. Santri telah tertidur. Hanya satu lampu menyala di serambi, tempat Kiai Salim duduk bersandar di kursi, tampak lemah tapi tetap bersinar dalam ketenangan. Bayu gemetar melangkah mendekat, lalu bersimpuh di depannya. "Kiai, ini aku." "Bayu," katanya lirih. Kiai Salim membuka mata. Meski tubuhnya belum pulih betul, ia tersenyum tenang. "Kau pulang, nak? Kau masih diberi waktu." Bayu menangis seperti anak kecil. "Maafkan aku. Jika Kiai tidak sudi, biar aku mati di sini." Namun Kiai menjawab lembut, "Siapa aku menolakmu? Yang kau lukai tubuhku, tapi yang kau rendahkan dulu adalah jiwamu sendiri. Kini saatnya bangkit." Malam itu, dua orang paling bertolak belakang, seorang kiai dan mantan preman, duduk bersama dalam cahaya takbir. Tak ada khutbah, tak ada nasihat panjang. Hanya pelukan doa dan hati yang membuka pintu maaf. Fajar menyingsing di desa Sendang Manis. Kabut tipis menyelimuti sawah, dan suara ayam bersahutan di kejauhan. Di dalam langgar kecil, hanya dua orang berdiri tegak di syaf pertama, Bayu dan Kiai Salim. Ini adalah solat subuh pertama Bayu sejak bertahun-tahun, dan mungkin, solat pertama yang dilakukan dengan hati yang benar-benar pasrah. Tak ada adzan meriah, hanya kesunyian yang sakral. Saat takbir pertama dilafazkan, tubuh Bayu bergetar. Tangannya gemetar menahan haru.
Ia menirukan gerakan Kiai Salim dengan canggung, namun setiap sujudnya penuh air mata. Saat membaca Al-Fatihah, ia terbata-bata. Tapi tak ada celah dari Kiai, hanya pelan-pelan menuntun di sampingnya. Dan saat ia bersujud terakhir, tubuhnya gemetar lebih hebat. Dalam sujud itu, ia merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Suatu beban seperti dilepaskan. Sesuatu yang mengikat selama ini mulai luluh. Saat salam terakhir dilafalkan, Bayu mengusap wajahnya. Dan saat itu juga, ia merasa aneh. Ia menyentuh kulit wajahnya, tak ada sisik. Ia menatap ke kaca jendela, wajahnya kembali seperti semula. Tak ada cahaya dari langit. Tak ada kilat atau angin kencang. Hanya ketenangan luar biasa di dada. Ia memeluk Kiai Salim, menangis seperti bayi yang baru lahir. "Sudah selesai, Nak," bisik sang Kiai. "Kutukan itu bukan dari luar, tapi dari hatimu sendiri." Ramadan telah berlalu. Idul Fitri datang membawa harapan baru. Warga desa awalnya masih memandang Bayu dengan rasa takut. Tapi seiring waktu, mereka melihat perubahan yang nyata. Ia bukan lagi preman yang membentak di warung atau memalak tukang becak. Ia kini tinggal di pesantren, mengenakan sarung dan peci, menyapu halaman, menimba air, dan ikut mengaji bersama santri kecil. Anak-anak mulai menyapanya, "Assalamualaikum, Mas Bayu." Ia hanya menjawab dengan senyum dan anggukan rendah hati. Di sela-sela waktu, ia membantu menyiapkan logistik pesantren, mengantar air wudhu untuk Kiai, atau membantu santri yang kesulitan membaca Iqra. Di malam hari, Bayu duduk di serambi, memandangi langit, memegang mushaf kecil hadiah dari Kiai Salim. "Kalau dulu aku hidup dengan otot dan amarah, kini aku ingin hidup dengan ilmu dan sabar," katanya suatu malam. Dan yang paling mengejutkan warga, Bayu kini menjadi penjaga keamanan langgar dan lingkungan desa, tapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan nasihat dan teladan. Di akhir cerita, seseorang bertanya padanya, "Kenapa kamu berubah sedalam itu?" Bayu menjawab sambil tersenyum lirih. "Karena dulu aku punya kepala ular. Tapi lebih parah, hatiku lebih berbisa. Sekarang aku ingin hidup sebagai manusia seutuhnya." Cerita Bayu bukan sekadar kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Ini adalah cermin dari banyak hati yang selama ini keras, yang mungkin belum tersentuh oleh cahaya hidayah. Ia pernah menjadi makhluk yang ditakuti, bukan karena kekuatan, tapi karena keangkuhan. Ia pernah hidup dengan kepala tinggi, dan justru itu yang menjadikannya berubah menjadi ular, makhluk yang dalam Islam melambangkan keburukan, tipu daya, dan nafsu yang merusak. Namun di bulan Ramadan, bulan ampunan dan perubahan, bahkan makhluk paling kelam pun bisa kembali ke cahaya. Bayu yang dulu menendang ulama, kini mencium tangan ulama. Yang dulu membentak anak-anak, kini mengajari mereka wudhu. Yang dulu mengancam, kini melindungi. Tidak ada sihir. Tidak ada azab dari langit. Yang ada hanyalah kutukan dari dalam diri sendiri, yang terbentuk oleh dosa, dan hanya bisa dibebaskan oleh tobat yang tulus.